ketika teman-teman tuli ada berada di tengah orang-orang mendengar, maka ya kami disabilitas. Tapi ketika teman yang mendengar berada di tengah-tengah kami, teman-teman tuli, Anda juga akan menjadi disabilitas. Jadi semua orang itu akan potensial menjadi disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ini Budi Podcast. Ini adalah podcast kedua saya, Budidaya Kurniawan. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Cynthia Subhan. Bagaimana sosok Ibu Cynthia Subhan? Kita lihat dulu berikut cuplikannya. Bu Cynthia, selamat datang di Ini Budi Podcast. Ini podcast kedua. Ibu, saya kenal dari banyak postingan di media sosial ya. Saya kira kegiatan Ibu luar biasa, terutama mendampingi banyak orang yang secara mungkin dianggap kekurangan bagi orang lain. Bisa cerita sedikit awalnya kegiatan ini apa sebenarnya, Bu? Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Budi atau Bang Budi nih. Bang Budi aja. Bang Budi. Dengan kepercayaannya menghubungi saya untuk terlibat di podcast kali ini. Alhamdulillah, apa yang saya lakukan adalah sebagai perwujudan kasih sayang saya kepada kedua orang tua dan guru-guru saya, serta kepedulian dengan sesama. Jadi awalnya saya hanya bergerak nawaitunya semata-mata hanya ingin berbuat untuk mungkin ini akan membantu teman-teman dan mungkin bisa nantinya di kemudian hari ini membawa manfaat untuk banyak pihak termasuk untuk diri saya sendiri. Pertama melakukan penerjemahan bahasa kepada kawan-kawan. Apa istilahnya, Bu? Lebih suka istilah tuli atau tunarungu dalam konteks ini seperti apa? Kalau lebih nyamannya, untuk skala nyamannya itu kan tolak ukurnya teman-teman. Jadi teman-teman lebih merasa bahwa dihargai keberadaannya dan merasa mereka memang ada secara identitas adalah tuli. Ya, seperti itu. Awalnya gimana? Yang pertama kali Ibu lakukan apa ketika menerjemahkan itu? Awalnya berkecimpung di dunia ini sejak 2004. 2004 mendampingi. Kemudian di situ selalu merekam bagaimana keluh kesahnya teman-teman, bagaimana mereka ingin menyuarakan sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya, tapi terkadang itu terlupakan untuk kita dan terabaikan. Mungkin maksud kita tidak mengabaikan, hanya saja pada satu sisi kita kurang mengerti dan tidak paham bagaimana harus melakukan seperti yang mereka inginkan. Nah, dari mendengarkan keluh kesah, kemudian berbagi cerita, berbagi pengalaman, di situ muncul semacam tuntutan secara naluri itu kok kayaknya ada beban moral yang menghinggap gitu.
Uh, dan Bismillah sajalah, dengan seadanya kita coba untuk mewujudkan mimpi besar teman-teman untuk bisa setidaknya mereka menjalankan aktivitas mereka dengan didampingi oleh mungkin saya lah salah satunya seperti itu. Bisa cerita ketika kekurangan, boleh disebut kekurangan ya, atau apa sebutannya, kawan-kawan tuli nggak bisa dengar total. Itu saya rasa mungkin yang pernah lihat di media sosial Ibu juga, mereka misalnya mengeluhkan nggak pernah mendengar suara azan misalnya, atau bisa cerita soal itu. Jadi teman-teman itu beragam sebenarnya keluhan mereka. Keluh kesah hati mereka itu sederhana sekali. Contoh ketika orang hanya menyebutkan identitas saja. Jadi mereka diidentitaskan penyebutan tunarungu. Buat teman-teman, mereka ingin sebuah pengakuan. Tuli itu identitas untuk teman-teman. Nah, dari situ kita memahami bahwa apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan. Nah, kemudian dari situ ada hal yang amat sangat membuat saya itu terenyuh ya. Ketika salah satu yang saya dampingi menanyakan, itu ketika ada seseorang berdiri di depan, kemudian dengan suara yang kami tidak dengar. Tidak mendengar sama sekali ya. Kemudian dia seakan-akan lantang menyuarakan sesuatu. Dan seketika itu orang akan bangkit dan menuju. Kemudian berbaris dengan rapi. Itu apa namanya? Dengan santainya awalnya saya menyampaikan ke teman-teman, itu azan. Tanpa merasa ada beban apa-apa menyebutkannya. Tapi setelah meluncur dengan sesuatu pengharapan besar bahwa azan itu apa, saya seketika itu juga, apakah sebuah kata atau sesuatu azan ini sesuatu hal yang istimewa untuk mereka gitu. Jadi saya bertanya, apakah pernah mendengarkan itu? Tidak. Azan itu apa? Azan itu panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat, kita dipanggil, kemudian jadi seru untuk menghadap, untuk kita berdialog dengan Yang Maha Pencipta. Apakah semua orang akan dipanggil? Saya bilang, iya, kita akan dipanggil. Gitu. Apakah kami yang tidak mendengar tidak dipanggil? Saya keluh, nggak bisa bersuara, nggak bisa menjawab saat itu, karena bingung harus seperti apa. Jadi, yang saya keluarkan hanya suara itu milik semua orang. Mendengar pun milik semua orang. Saya yakin teman-teman saat ini hanya dipinjam sementara pendengarannya dan hanya dipinjam sementara kemampuan untuk bicaranya. Tapi suatu saat akan dikembalikan. Kata mereka, kalau begitu dengan berbagai macam bahasa pun sebenarnya kami tetap dipanggil. Ya, tetap dipanggil. Adakah cara untuk kami mengenal azan? Ada, melalui jari jemari kita, karena isyarat itu adalah komunikasi kita. Kalau gitu, ajarkan. Dari situ, Masya Allah buat saya, yang awalnya saya merasa bahwa kadang-kadang mendengar azan itu panggilan, tapi hanya sebatas, oke, ini waktu sholat, udah begitu. Tapi ternyata buat teman-teman itu sesuatu yang istimewa sekali ketika mereka bisa menggerakkan jarinya, kemudian dengan seada kemampuan mereka mampu melafazkan itu pelan-pelan, kemudian belajar menata gerakan demi gerakan, akhirnya membentuk satu rangkaian azan seperti layaknya kita. Masya Allah buat saya, ini kebahagiaan yang tidak bisa terukur dengan apapun gitu. Padahal sering orang bisa marah-marah Bu kalau rumah dekat masjid, dekat musola, suara terlalu kencang gitu. Sementara ada orang yang seumur hidupnya belum pernah mendengar suara azan. Ya, berarti kita harus banyak belajar lagi tentang apa itu syukur mungkin. Iya. Waktu pertama Ibu terjemahkan, bisa ini praktekkan. Kalau misalnya azan Allahu Akbar, gimana anunya? Bahasa isyaratnya? Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka ketika Bu dia sampaikan itu reaksinya seperti apa? Jangankan mereka ya, saya saja menangis. Karena sebuah panggilan yang selama ini menurut kita hal yang normatif ketika sampai waktunya itu akan mendengar itu. Hanya sekedar itu ya? Iya. Tapi buat mereka, Tuhanku sedang menyeruku untuk menghadapnya. Jadi mereka akan cepat ketika mendengar seruan itu. Saya hanya menggerakkan sekarang waktu salat. Allah sedang memanggil kita untuk berdialog dengan kita. Jadi dengan secepat itu mereka akan ambil air wudhu, sholat. Dan alhamdulillah pelan-pelan mereka awalnya kita ajarkan bagaimana berwudhu, sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat kita ajarkan, dan mereka menyadari nikmatnya ketika bisa berkomunikasi dengan Allah. Kesulitannya apa, Bu? Saya mikirin mungkin sulit sekali saya kira ya untuk mengajarkan, karena saya nggak paham soal bahasa isyarat. Bagaimana tantangannya apa? Misalnya ngajarin doa berwudu misalnya, atau apa ayat untuk sholat sih. Itu kesulitannya di mana? Atau seperti apa? Kalau yang saya alami, saya tidak pernah ini menjadikan sebuah beban ya. Teman-teman juga tidak. Jadi kalau hanya saja yang kita butuhkan adalah kesabaran. Jadi kalau teman-teman kadang ingin cepat bisa, saya sabar, nanti kita juga akan bisa kok. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi kalau kesulitan, nggak ada yang sulit sih. Butuh waktu panjang nggak Bu untuk menerjemahkan, misalnya sholat subuh kan 2 rakaat nih, itu butuh waktu yang panjang nggak untuk menerjemahkan, menjelaskan ke mereka? Ya, kalau durasi waktu untuk memberikan pemahaman, kemudian mengingatkan runtutan-runtutan dan bacaan-bacaan itu ya, memang waktunya tidak secepat kita ya. Untuk Al-Fatihah saja variatif, mereka rata-rata 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Baru mereka betul-betul menghafalnya dengan baik gitu. Ya, saya pernah dengar Ibu juga membantu mereka untuk menerjemahkan isi khutbah Jumat. Bisa cerita sedikit lagi tentang waktu mendampingi mereka mendengarkan khutbah Jumat itu kan sempat ada kontroversi tanda kutip lah, kenapa nih ada perempuan di antara jemaah laki-laki gitu. Gimana cerita? Lagi-lagi sebenarnya yang saya lakukan hanyalah ingin memberikan layanan terbaik terhadap teman-teman, bahwa teman-teman juga saya mendengar mereka menyampaikan bahwa setiap kami sholat Jumat, kemudian khatib naik dan menyampaikan sesuatu, kami tidak paham apa yang disampaikan. Nggak mendengar apa-apa ya? Tidak tahu dan tidak mendengar apa yang beliau sampaikan. Pasti pesan-pesan baik. Tapi apa itu? Ayo ikut. Lalu di situ ya namanya orang banyak ya, orang banyak. Kemudian juga mungkin agak pastinya terlihat gitu. Ini kok ada seorang perempuan di antara jamaah laki-laki, sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Akhirnya yang penting saya mendengar suara dan mereka mengambil posisi di pojokan atau di satu tempat yang agak nyaman untuk kitanya. Saya di bawah pohon kah atau di mana, di dekat parkiran, terserah. Yang penting suara saya bisa terdengar oleh saya, dan saya mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Dari situ mereka mengerti dan paham bahwa oh itu tuh yang disampaikan. Nanti nih Jumat depan ikut lagi ya. Nanti itu keliling-keliling dari banyak masjid atau di tempat yang sama? Atau tergantung dampingan? Kita sebenarnya kita sepakati gitu. Kita ketemuan di mana gitu. Kita mau ngerasain, kita ngerasain nih mau di masjid ini atau di tempat ini. Kita akan ke sana sama-sama.
Dan saya tentunya dengan didampingi suami gitu, tetap didampingi beliau dan diizinkan oleh beliau. Kata suami saya sih, "Sok mangga silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting nama itu kita sama-sama ingin kebaikan, ya insya Allah akan ada yang menolong kita untuk mewujudkan kebaikan itu." Dari cerita ini saya sering terpikirkan gini ya Bu, ya. Mungkin saya salah ya, tapi menurut saya mungkin ada baiknya kawan-kawan pengurus masjid untuk lebih apalah namanya ramah pada disabilitas, membuat tempat yang khusus, misalnya ini kawan-kawan tuli di sini ada tempat penerjemah, sehingga pernah nggak sih mengusulkan semacam itu ke misalnya kepada masjid tertentu gitu? Kalau bicara secara lisan, kebetulan juga kan kita ada kenalan gitu, memang pernah menyampaikan bahwa ini aksesibilitas itu diperlukan di fasilitas umum, salah satunya rumah-rumah ibadah. Nah, dari situ mungkin belum begitu memahami apa itu aksesibilitas, kenapa aksesibilitas itu penting ada gitu. Nah, kemudian dengan seringnya kita berujar, kemudian kita juga sering agak sedikit, kalau saya mau bahasanya mungkin ngerengek ya dengan teman-teman gitu, ya kecil saja kita difasilitasi gitu, tapi mungkin belum sampai waktu itu. Akhirnya ini harus kita rubah strategi kita. Strategi kita adalah kita hadir kemudian dilihat. Sehingga orang bisa lihat langsung kebutuhan ini apa. Nah akhirnya kita dilirik dan dilihat. Itu kenapa itu kok ada gerombolan orang-orang dengan gaya bahasa tidak lazim untuk teman-teman. Tapi ketika mereka mendekat dengan kita, dengan komunitas teman-teman tuli, yang jamaah-jamaah tuli, kami membiarkan mereka nimbrung. Mereka juga akan melongo, nggak ngerti apa yang kami omongin. Dari situ pelan saya sampaikan, nah sekarang yang disabilitas itu siapa? Ketika teman-teman tuli berada di tengah orang-orang mendengar, maka ya kami disabilitas. Tapi ketika teman yang mendengar berada di tengah-tengah kami, teman-teman tuli, Anda juga akan menjadi disabilitas. Jadi semua orang itu akan potensial menjadi disabilitas. Lalu apa yang akan membuat kita nyambung? Saling memahami. Pertama. Yang kedua, kita saling mengerti kebutuhan kita masing-masing. Dan kita akan siap berbagi untuk mengajarkan, untuk mengedukasi, inilah kebutuhan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga tentunya yang paling sangat mendasar sekali adalah lepaskan semua stigma. Sementara kita suka bikin stigma, orang ini akan begini, kalau etnis ini pasti lebih pelit, etnis ini lebih apa. Stigma itu mengkungkung. Kita, kalau saya pribadi ya merasakannya bahwa dengan stigma, mereka tuli berarti ada perlakuan khusus buat mereka. Khusus dalam artian seperti apa? Apakah sesuai kebutuhan khususnya? Oke, tapi dikhususkan. Kemudian mereka diletakkan di satu area yang tidak bisa mereka jangkau atau menyulitkan aksesnya. Nah itu khusus yang tidak dikehendaki, tapi kesetaraan kami diakui ada, dan kami sudah lebih dulu mengakui bahwa teman-teman ada. Nah dari situ kita saling menghormati, saling berbagi. Kemudian kalau saya bahasanya sih sunatullah ya. Sunatullah artinya bahwa kita ini berbeda-beda itu sebuah sunatullah gitu. Biasa saja harusnya. Biasa saja harusnya. Jadi kalau kita sudah bisa memparadigmakan berpikir kita bahwa stigma itu nggak ada dalam konteks ini ya. Jadi itu akan mengalir dengan sendirinya gitu bahwa kita setara, kita sama, kita juga akan bisa berbuat yang terbaik gitu. Saya ingat pengalaman pertama ketemu Bu Cynthia ini menarik sekali. Jadi saya jadi pengisi materi di salah satu acara di Radio Republik Indonesia di Banjarmasin. Terus saya
saya seumur-umur belum pernah tuh Bu diinterupsi kalau saya jadi makalah ya. Tiba-tiba Ibu Cynthia mengingatkan saya interupsi bahwa saya menggunakan kata yang tidak layak gitu. Waktu itu saya bilang generasi milenial itu lebih sering menjadi generasi yang menunduk gini terus seperti autis akut gitu kalimat saya. Terus Ibu Cynthia terus memprotes. Dalam bahasa masalah kita ini kan kadang-kadang ya Bu, kadang-kadang bisa jadi karena pengetahuan atau kepekaan, kadang-kadang nggak memahami. Saya termasuk kemarin saya tidak memahami kenapa istilah tuli lebih diterima. Ketika saya ngomong autis akut, ternyata itu mengandung stigma, mengandung sesuatu yang itu gimana caranya masyarakat harusnya memahami? Karena memang kan bahasa ini kalau ilmu filologi bahasa itu ada kekerasan bahasa. Misalnya orang kadang masih menggunakan kata kafir kepada orang yang tidak muslim, tapi ada juga orang yang lebih suka menggunakan kata non muslim karena itu tidak mengandung kekerasan bahasa misalnya. Itu gimana caranya agar masyarakat kita memahami bahwa kadang bahasa yang kita gunakan tadi itu perlakuan udah begitu ya. Nah, bahasa sendiri gimana caranya? Kalau dari segi bahasa sih kalau yang kita lakukan adalah sering di awal-awal kita melakukan mainstreaming ya. Mainstreaming ke beberapa pihak gitu, mengenalkan keberadaan ranah ragamnya disabilitas atau difabel gitu. Saya saja sering masih menjadi pergolakan batin saya untuk mengucapkan kata disabilitas. Gitu. Karena disabilitas itu disability. Jadi di orang yang tidak memiliki kemampuan. Sedangkan difabel itu different ability. Jadi orang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi tetap bisa melakukan dengan caranya masing-masing. Jadi dalam pengistilahan itu edukasi itu penting. Bahasa itu penting dipahami dan diketahui. Unsur-unsur apa saja yang bisa menyakiti dari segi bahasa atau justru memuliakan. Nah, kalau saya kemarin ampun maaf kalau ketika kita ketemu di awal saya rada-rada terusik gitu ya, gitu. Kalau mendengar kata seolah-olah itu sebuah semacam adanya penghimpunan opini ya, opini bahwa orang yang menunduk kemudian di dunianya sendiri seperti itu loh. Nah, seperti itu konotasinya tidak nyaman gitu untuk kita, apalagi kalau ada keluarga kecil termasuk di dalam keluarga saya sendiri ada tumbuh dan besar seorang putri kami dengan kondisi seperti itu. Niat saya hanya satu kemarin. Tapi saya terima kasih sekali. Itu bukan menginterupsi ya, biasa, mengingatkan gitu. Wah, kalau mengingatkan juga terlalu lancang saya. Saya betul-betul tidak paham, sama sekali tidak paham. Dan itu catatan buat saya. Sehingga saya agak, oh iya benar juga. Saya bisa jadi menggunakan kata yang multi tafsir yang kadang-kadang tafsiran makronya justru menyakiti banyak orang. Contoh sederhana ketika kita menggunakan tuli. Di awal teman-teman yang dekat dengan saya pun itu kasar ya. Ya, masalah merasa sebutan tuli itu lebih kasar daripada tunarungu. Ternyata sebaliknya. Jadi saya hanya bisa bukan mengajari ya, hanya berbagi gitu. Coba lihat. Coba lihat, buka lagi kamusnya, kamus bahasa itu seperti apa. Oh, ternyata tunarungu itu punya kandungan makna seperti itu dan tuli itu seperti ini. Kemudian saya minta kepada teman-teman tuli, kamu lebih nyaman dipanggil apa? Katanya tuli. Kenapa tuli? Karena itu pengakuan. Saya terlahir tuli. Saya bangga dengan ketulian saya. Itu identitas. Itu identitas. Dan tuli itu memiliki budaya sendiri tuli itu. Jadi kemudian kalau kata-kata tuli itu pengakuan, kemudian di dalamnya kami juga diakui. Bahasa yang kami gunakan itu isyarat. Itu diakui bahasa kami. Bukan lantas kami diteriaki ketika bersuara atau berbicara dengan kami dengan suara yang keras, lantang, tidak seperti itu cara
berkomunikasi dengan kami. Nah, dari situ ada ilmu bagaimanakah cara kita berinteraksi. Lalu dengan teman-teman daksa, bagaimana cara kita berinteraksi? Contoh sederhana sekali, ketika tongkat mereka jatuh, yang pertama kita tolong adalah mengambil tongkatnya. Tapi itu justru akan menyulitkan teman-teman, itu kakinya. Oh, oke. Kemudian ketika kita ingin membantu teman-teman netra, yang kita pegang adalah tangannya di depan. Oh, Kita tarik mereka. Kalau ingin membantu itu bagian siku. tongkatnya nanti dulu. Nanti dulu. Oh, Pegang bagian siku dalam. oke. Jadi mereka yang memegang siku kita, baru kita mengarahkan. Yang kita lakukan sering memegang pundak atau bahunya, memposisikan, bahkan menarik kedua belah tangannya untuk duduk atau berjalan seperti yang kita mau. Itu bukan cara yang tepat untuk teman-teman. Nah, bagaimana orang bisa memahami? Lalu dari situ kita edukasi, dan yang penting sekali sepanjang saya bergaul dengan teman-teman adalah mereka punya mental baja luar biasa untuk menerima semua apapun yang ada, yang diterima mereka. Kemudian mereka ikhlas memaafkan apapun yang juga menghampiri mereka. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan di internal kawan-kawan itu ya, Bu. Problemnya justru di luar mereka. Ya. Di masyarakat kita, Ya. saya kira ini perlu proses yang, panjang sekali ya. 2004 sampai sekarang pun saya kalau berhenti untuk berbuat, rasanya belum. Nggak kecapean, Bu? Merasa sendirian nggak sih? Insya Allah lelah yang saya lakukan sudah berubah menjadi lillah. Insya Allah. Iya. Terakhir ya Bu Cynthia, ulun kan nyari orang seperti Ibu nih sulit saya kira. Artinya kan Ibu juga mendampingi kawan-kawan di sekolah, di SD, terus yang menarik juga saya kira Ibu terlibat dalam pengajian. Ketemu almarhum Guru Juhdi misalnya. Saya mau tanya, itu waktu ketemu almarhum Guru Juhdi yang diomongin apa sih, Bu? Yang diobrolkan? Yang beliau sampaikan, guru sampaikan ke saya adalah inilah bentuk syukur. Inilah bentuk syukur. Inilah bentuk syukur mereka berterima kasih kepada Allah dengan ikut menuntut ilmu. Pertama. Yang kedua yang dititipkan kepada saya adalah peduli dan layani. Peduli dan layani. Bahagiakan mereka sama kita, membahagiakan Rasulullah. Terima kasih Bu Cynthia. Tapi terakhir saya ingin Ibu bisa lihat ke kamera, sampaikan salam dari Ibu dan saya kepada kawan-kawan. Saya susah nih nyebutnya, disabilitas jadi bergolak juga. Jadi disabilitas juga nggak sempurna juga katanya ya. Silahkan Bu, bisa ke kamera yang ini ya, silahkan. Salam dari kita, dari Ibu, dari saya ke kawan-kawan yang menonton dalam bahasa isyarat. Saya Kasih semangat mereka. Silahkan. Ya. Terima kasih Ibu Cynthia. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan ini Budi Podcast edisi kedua. Semoga ini memberikan sesuatu bagi kita semua bahwa banyak hal yang harus kita lakukan, apalagi di bulan Agustus. Kadang-kadang saya selalu bilang, jadi pahlawan itu kadang tidak perlu harus dalam bentuk yang sangat besar, karena era sudah berbeda, nggak perlu bikin bambu runcing dan lain-lain. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di Ini Budi Podcast edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.